Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan, kita renungkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir mengkaji, mentadabburi isi daripada kandungan Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk hidup bagi kita seorang muslim, sehingga menjadikan hidup kita lebih terarah dan tertata yang bisa pada akhirnya mudah-mudahan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Maryam ayat ke-73, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tutla 'alaihim, dan jika dibacakan kepada mereka orang-orang kafir ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, yang jelas, qala, maka berkata alladzina kafaru, orang-orang yang kafir tadi, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, apa yang dikatakan, ayyul fariqaini khairan, siapakah di antara dua golongan dari kita nih, antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, khairan maqaman, yang lebih bagus kedudukannya, wa ahsanu nadiyah, dan lebih bagus nongkrongannya, dalam arti tempat pertemuannya, gitu. Nah, ini merupakan, kalau di dalam tafsir ini, wa fi hadzal hiwar yu'ayyilul kafir, ini merupakan bentuk pelecehan orang-orang kafir al-mu'minin nabilah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa pun sini dikatakan ini bentuk pelecehan? Karena memang umumnya orang-orang beriman di masa Rasulullah itu memang didominasi oleh orang-orang susah, oleh orang kaum rendah. Salah satu diantaranya Bilal bin Rabah, yang merupakan muadzinnya Rasulullah. Dia itu asalnya adalah budak. Nabi asalnya itu budak, walaupun pada akhirnya dia menjadi manusia merdeka, dia orang susah. Dan budak itu adalah derajat terendah manusia ketika itu. Begitu juga ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga merupakan orang upahan yang kerjanya cuma ngangon kambing. Juga Yasir dan lain banyak. Intinya apa? Umat Islam ketika di masa Rasulullah itu didominasi oleh orang-orang atau kalangan orang lemah. Nah, begitu artinya apa? Maka pertanyaan atau jawaban daripada orang-orang kafir ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibakarlah kalau bahasa kita itu jangan banyak ngomong dah. Yang gak usah pakai baca-bacaan gua ayat Quran dah. Sekarang gua tanya, antara kita nih siapa yang lebih baik kedudukannya? Antara kita siapa yang lebih baik tongkrongannya? Kalau lu kan nongkrong di pasar, ibarat kalau lu di mall misalnya. Begitu. Artinya apa? Dengan pertanyaan itu sebetulnya untuk menarik, karena memang kenyataannya yang orang-orang beriman ketika di masa Allah orang susah.
gitu. Makanya ini menunjukkan seolah-olah orang beriman itu, orang-orang kafir itu bilang begini, maka apa dukumul iman? Maka apa manfaat kamu beriman kepada Allah? Wa antum ala halu min bi'ri. Sementara keadaan kalian itu min bi'ri itu adalah lemah, wal hawani hina, wadillah, dan juga tercela, wadiqil is. Sementara kondisi hidup kalian itu sempit, susah, gitu. Ayyuradu rabbun, apakah Tuhan itu redha an yakuna mu'minuna bi, orang beriman itu ala halihil, sementara kondisinya begitu. Usah ngomong kalau banding kita, lu aja susah pakai nasihatin gua, pakai bacain gua itu Quran, kan begitu. Nah mungkin jadi pertanyaan sebelum kita bahas lebih jauh, kenapa kok Islam dulu itu didominasi oleh orang-orang susah, oleh orang-orang yang nggak memiliki kedudukan di masyarakat, rendah lah bahasa kitanya. Nah, alasan pertama kenapa Islam bisa lebih atau banyak didominasi oleh orang susah, karena syariat Islam itu datang itu untuk membela hak-hak orang lemah, dan juga apa? Mengangkat derajat sehingga memiliki kesamaan hak dan kewajiban di masyarakat. Karena Islam datang untuk itu. Itu artinya apa? Islam membela. Makanya tolak ukur Islam kalau udah ditegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling mulia di antara kalian ya siapa yang paling bertakwa. Kan begitu Islam menegaskan. Salah satu kaum yang termarginal atau kaum yang rendah yang dibela Islam pertama itu wanita. Wanita di masa Rasulullah itu adalah kaum lemah, kaum yang nggak dihargai. Ketika seseorang melahirkan wanita maka itu adalah aib. Bahkan Umar bin Khattab sendiri pun sempat menangis ketika dia mengingat masa lalu. Kapan? Ketika dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Karena apa? Malu punya anak perempuan itu. Karena apa? Rendah. Maka Islam mengangkat bahwa apa? Bahwa laki-laki dan perempuan itu apa? Sama derajat, dan bahkan bisa jadi lebih mulia dibandingkan laki-laki ketika dia lebih bertakwa. Sehingga itulah kita kenal dalam Al-Quran itu ada Maryam, di mana Maryam itu merupakan gambaran wanita soleh, ya kan? Nah itu artinya apa? Mengangkat yang namanya derajat perempuan dan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dan begitu juga orang miskin, kan begitu. Kalau Islam juga berarti apa? Mengangkat derajat orang miskin. Bahwa tolak ukur Islam itu bukan pada apa? Pada dia kaya, dia miskin, gitu. Dan salah satunya Rasulullah itu termasuk orang yang sangat dia mencintai orang miskin, orang-orang susah. Bahkan kalau misalnya di zaman Rasulullah, kalau kita itu di zaman Rasulullah, kalau kita mau cari Rasulullah, pasti Rasulullah nongkrong sama orang-orang susah. Makanya dalam satu kesempatan Rasulullah doanya bagaimana? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan nanti di hari kiamat aku bersama orang-orang miskin. Sampai Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah kok kamu berdoa demikian? Pengen dihidupin dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan berharap nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Aisyah bertanya, kenapa? Maka Rasulullah bilang apa? Karena orang miskin akan dimasukkan lebih dulu daripada orang kaya dengan jarak 40 masa. Kalau kata Rasulullah lebih dulu. Nah, maka apa pesan Rasulullah? Maka wahai Aisyah, jangan kamu menolak orang miskin, meskipun dengan hanya memberi separuh kurma. Cintailah mereka, dekatilah mereka, maka Allah akan mendekati kamu nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Kalau misalnya udah jelas yang namanya orang miskin 40 tahun atau 40 apa yang jelas lebih cepat masuk surganya sama orang kaya. Kalau misalnya Allah mentakdirkan kita orang kaya dan kita juga pengen punya akses lebih cepat seperti orang miskin, ya jangan jauh-jauh orang miskin, cintai orang miskin. Jangan tolak orang miskin meskipun yang kita punya cuma separuh kurma. Kalau kata Rasulullah, kasih. Jangan beliin kalau misalnya kita pengen di akhirat dikumpulin bersama orang miskin, artinya lebih cepat 40 daripada orang-orang kaya. Itu Rasulullah SAW ajarkan. Sehingga dengan itu apa? Banyak orang miskin yang tersentuh, tergoda apa menerima Islam. Maka wajar
ketika di masa Rasulullah Islam itu lebih banyak didominasi oleh orang-orang miskin, gitu Bu. Nah, terus juga sebenarnya Bu, yang perlu kita ketahui bahwa bukan semata-mata Islam ini karena Islam membela orang miskin juga, bukan. Karena memang yang namanya orang kalau dalam kondisi lemah itu lebih cenderung dia lebih bisa menerima yang namanya kebaikan, seperti sakit. Rasulullah SAW dulu itu kalau lewat mau ke masjid itu selalu ditimpukin kotoran sama orang-orang Yahudi. Selalu setiap lewat di Wina, di kota yang pokoknya dilakukan gak bagus lah Rasulullah sama orang Yahudi. Rasulullah diam aja, gak membalas, gak menambahkan dia wajah kesel. Nah satu saat ketika lewat Rasulullah, ternyata nih orang gak ada. Sampai Rasulullah kan bertanya-tanya kemana orang yang biasa nimbukin itu. Dengar kabar nih orang sakit. Sampai datanglah Rasulullah nengokin orang. Ya. Tapi orang kan mikir, ya Muhammad, kenapa lu mau balas dendam dalam kondisi gua lemah? Kenapa lu gak balas dendam gua dalam kondisi sehat? Dia pikir Rasulullah datang ke situ mau balas dendam. Enggak lah, Rasulullah datang mau nengokin itu dia orang yang sakit. Jadi ketika dia sakit, dia kan dinasihatin sama Rasulullah, diperintahkan masuk ke Islam. Maka apa Bu? Ketika itu dia karena dia juga melihat akhlak Rasulullah dan ternyata dia dalam kondisi lemah, diterima itu Rasulullah dan dia masuk ke dalam Islam. Artinya ini memberikan isyarat bahwa orang sakit kalau dinasihat itu cenderung lebih bisa menerima karena dia dalam kondisi lemah. Karena yang namanya orang kalau kondisi secara fisik dia lemah, biasanya rohaninya kuat. Makanya itulah ada kenapa yang namanya kita diajarkan puasa. Puasa itu kan secara zahir melemahkan kita punya fisik dan sejatinya menguatkan kita punya rohani. Maka tujuan kenapa diwajibkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga musibah yang Allah kasih, yang Allah timpahkan kepada kita, baik kesulitan rezeki, baik kehilangan orang yang dicintai, apapun itu namanya, cenderung kadang-kadang kan kita kalau ingat Allah baru susah kita baru ingat Allah. Makanya itulah kenapa Syekh Ramadan Al-Buti mengartikan bahwa kesulitan, kesedihan, kesusahan itu adalah alarm yang mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah. Bahkan ketika nanti kita mati, kondisi fisik itu udah nggak berguna, maka yang kuat ketika itu adalah ruh kita. Begitu, makanya salah satu di antara alasan kenapa di masa Rasulullah itu lebih banyak daripada lebih banyak orang susah, memang orang kaya. Dan juga tentang apa gitu hikmah kenapa Tuhan memberikan kesusahan, ya kan, buat para sahabat ketika itu. Karena Allah ini kan ingin membawa menyampaikan risalah yang berlaku sepanjang masa. Maka Allah hadirkan pembawa risalah itu adalah orang-orang yang diuji dengan kesusahan. Sehingga apa? Ketika mereka berhasil diuji dengan kesusahan, mereka bisa mengemban risalah menjadi lebih mudah. Dan kalau misalnya risalah yang bisa berhasil diemban, akhirnya apa? Kan sampai ke kita, Islam. Ini apa? Bisanya Islam sampai ke kita, bisa diterima oleh kita. Itu kan oleh berkat apa? Orang-orang di zaman Rasulullah adalah orang-orang yang kuat dulu. Karena apa? Karena udah diuji sama kesusahan. Sehingga akhirnya apa? Kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati kebaikan daripada kesusahan mereka di masa Rasulullah SAW. Dan juga kenapa Bu di sini Allah ciptakan ada kaya dan miskin? Maka yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah sejatinya kalau kata Saleh merupakan ujian. Yang mana apapun, yang mana ya setiap berbeda. Kalau di dalam ayat Quran itu wakadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd. Dan yang demikianlah merupakan fatanna, ujian dari kami, ba'dhum ba'd. Yaitu apa? Sebagian mereka bagi sebagian lain. Artinya apa?
si kaya diuji dengan si miskin diuji dengan si kaya. Yang sehat diuji sama yang sakit diuji sama yang sehat. Artinya apa? Kedua-duanya itu diuji. Maka apa? Pakai fayakunul ghina pakai fayakunul ghina fanabata lil fakiri wal fakiri fatanatul lil ghani. Nah, lantas bagaimana maksudnya? Orang kaya diuji sama orang miskin dan orang miskin diuji sama orang kaya. Yang pertama, orang kaya diuji sama orang miskin maksudnya apa? Maksudnya apa, Bu? Maksudnya orang kaya kalau kira-kira kalau misalnya kita dikasih kaya, diuji peka nggak kita sama keadaan orang susah, perhatian nggak kita sama orang susah. Kalau misalnya Allah kita kasih kaya, ya kan, maka itu sejatinya Allah menguji perhatian nggak lu sama orang susah, kasihan nggak lu sama orang susah ketika dia nggak punya. Kalau misalnya kita berhasil ujian, itu apa? Kita orang susah, open sama orang susah, mau ngasih, mau bantu, maka kekayaan kita yang Allah uji sejatinya kita berhasil. Dan begitu juga sebaliknya, orang susah diuji sama orang kaya. Kira-kira kita jadi orang susah, dengki nggak sama orang yang banyak rezekinya? Iri nggak? Terkadang yang ada apa? Kita susah, dengki aja sama orang yang punya. Ya kan begitu. Kalau misalnya kita termasuk orang yang dengki, maka kita udah susah dikasih ujian sama udah agak lulus juga. Padahal apa? Kalau misalnya kita orang miskin terus kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu juga wakadzalika yuftanu shahihi bil marid wal maridu bis sahih. Begitu juga yang apa? Demikian juga yang sehat difitnah sama yang sakit, diuji sama yang sakit, dan yang sakit pun diuji sama yang sehat. Maksudnya gimana? Maksud yang sehat diuji sama yang sakit itu apa? Ada enggak perhatian nih dari orang yang sehat kepada yang sakit? Makanya dalam satu hadis qudsi itu maksudnya apa? Firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, tapi itu firman keluar dari mulut Rasulullah. Itu hadis qudsi, artinya itu ucapan Allah, cuman redaksinya itu dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, maridtu, aku ketika sakit, falam tu'adni, falam ta'udni. Kenapa ketika aku sakit kamu gak nengokin? Kalau kata Allah begitu. Maka apa? Fayaqulu, maka berkata manusia, wa kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana saya nengokin kamu sedangkan kamu adalah Rabbul Alamin, kalau kata manusia. Maka Allah bilang, qala amma alimta anna abdi fulanan maridu falam ta'udhu. Maka Allah bilang apa? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa hamba si fulan itu apa? Maridu, sakit. Falam ta'udhu, kenapa lu gak nengokin? Amma alimtu annaka law wajadtani indah. Karena kalau lu tengokin dia, sesungguhnya apa? Kalau akan menemukan bahwa gua ada di sisinya, bahwa aku ada di sisinya, Bu. Jadi kalau misalnya kita nengokin orang sakit, sejatinya kita nengokin Allah. Kenapa, Bu? Karena Allah ada di sisi orang yang sakit. Artinya apa? Sehat itu merupakan ujian. Itu apa? Ketika si sakit menguji orang yang sehat. Ada enggak kita jadi orang sehat bisa ngerti ketika diuji itu nengokin enggak? Begitupun yang sakit. Yang sakit juga merupakan apa? Yang sehat juga merupakan ujian buat yang sakit. Kan begitu? Maksudnya gimana? Ada enggak dia sabar? Itu udah jelas kalau Allah ada di sisi orang yang sakit. Kalau misalnya itu bersyukur, harus bersyukur ketika sakit. Kenapa? Karena Allah ada di sisinya ketika dia sabar. Makanya yang namanya sakit itu kan menggugurkan dosa, ya Bu. Pernah dengar kan? Kalau betul status saja. Padahal sejatinya bukan sakit itu yang menggugurkan dosa, tapi kesabaran dia yang menjadikan dosa itu berguguran. Sekarang apa artinya lah ibu sakit? Kalau ibu masih ngedumel aja,
masih nggak terima aja ketentuan Allah, maka dosa yang ibu timpa, yang ibu tertimpa kepada ibu itu nggak akan mengurangi daripada dosa-dosa ibu. Maka bersabar, kenapa? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Setiap kita diuji, masing-masing kita diuji, si kaya diuji dengan si miskin sebaliknya, yang sehat diuji dengan yang sakit, begitu juga yang sakit sebaliknya. Dan begitu juga yang ujian yang menimpa gitu pada mereka orang-orang kafir ketika itu yang merasa memang dia kaya. Nah jadi Bu, orang kafir ini punya pola pikir yang apa? Yang berbeda. Kenapa? Karena orang kafir ketika itu menganggap bahwa kemewahan yang mereka terima itu merupakan gambaran bahwa Tuhan itu sayang sama mereka. Ibu mendapatkan kebaikan dari apa? Yang ibu oleh Allah udah turunkan berupa kekayaan. Kalau Allah kasih susah terus ibu bersabar, maka apa? Kesabaran itu merupakan buah daripada ujian yang Allah kasih, berarti ibu mendapatkan kebaikan. Jadi orang-orang kafir itu Bu, kenapa dia menganggap begitu, bertanya, sekarang gue usah nasihin gue dah, kan gue tanya siapa yang lebih bagus tongkrongannya, siapa yang lebih bagus kedudukannya. Itu karena orang kafir menganggap bahwa kemewahan yang mereka terima adalah gambaran Allah sayang. Maka Allah jawab prasangka mereka itu dengan ayat selanjutnya, wa kam akhlaqna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riya. Wa kam akhlaqna, dan berapa banyakkah yang telah kami binasakan qablahum min qarnin, atas umat sebelum mereka, hum ahsan, padahal mereka orang-orang umat yang sebelumnya itu ahsana asasan, itu lebih bagus dia punya perabot, waria, dan semuanya itu sedap dipandang mata. Artinya apa Bu? Kalau ngomong lu ngerasa lu lebih baik, ya kan? Emang lu nggak lihat umat-umat terdahulu itu kan secara dohir itu lebih bagus daripada lu, kedudukannya lebih hebat daripada lu, tapi pada akhirnya Allah binasakan. Kan begitu Allah bantah. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa kekayaan kita adalah menandakan Allah memuliakan kita, dibantah sama Allah. Buktinya dulu kaum Samud, kaum Ad, yang dia punya istilahnya dia sudah bisa bangun bangunan gedung sebelum manusia itu bisa bangun. Itu ternyata apa? Dibinasakan oleh Allah. Dan artinya apa? Kemegahan yang dibangga-banggakan itu apa? Bukan tolak ukur. Buktinya dulu Allah binasakan. Kan gitu. Artinya itu semua menjadi tolak ukur. Makanya di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul man kana fi dhalal, makul katakanlah man kana fi dhalalatin, yaitu barang siapa yang dia tetap berada dalam yang namanya kesesatan, fal yamdudlahur rahmanu madda, maka biarkanlah Allah akan memperpanjang periodenya hatta idza ra'au ma yu'aduna immal 'adzaba wa immas sa'a, sampai mereka bisa melihat sesuatu yang diancamkan, baik itu ancaman tentang ajal maupun pada hari kiamat. Fasayang lamun, maka mereka akan mengetahui man huwa sarrun makana au ad'afu jundan, yaitu mereka akan mengetahui siapa yang paling jelek rumahnya, tempatnya, au ad'afu jundan, dan siapa yang lemah, paling lemah tentaranya. Maksudnya orang-orang yang seperti orang kafir tadi itu memang apa Bu? Kalau mereka tetap berada dalam kesesatan itu sengaja Allah panjangin periodenya. Makanya nggak usah aneh kalau ada orang bangsat, kalau ada orang jahat itu berjaya lama. Ya, kenapa orang jahat kalau lama hidupnya lama, sementara orang yang baik cepat? Itu emang sengaja Allah perpanjang. Sengaja Allah perpanjang. Tujuannya apa? Karena apa? Karena di hatinya udah ada sakit, fajadahum fi qulubihim marad fajadahumullahu marad. Di hatinya itu udah ada sakit, maka Allah tambah sakit dalam hati apa? Dibikin lama masanya, dibikin dia makin terlena, dibikin makin lupa sama Allah. Sampai nanti pada hari kiamat, nanti apa? Allah tunjukkan sama dia. Maka dia apa? Wasaya lamuna, maka dia akan tahu tentang apa? Siapa yang paling jelek kedudukannya dan siapa yang paling lemah tentaranya. Begitu. Makanya gak usah aneh kalau ada orang jahat kok malah bahagia,
Kalau dalam niat kenapa dia langgeng? Emang sengaja disengajiin sama Allah. Ibarat kata kayak kita mancing belut, biarin diulus terus sampai pada air udah dalam diputar jegrek, itu siksaannya lebih. Atau seperti ketika monyet misalnya kita biarin naik ke atas sampai di atas kita putar, jatuhnya lebih sakit. Dan itu kita kata dengan istidraj. Itu artinya apa, Bu? Jangan kita pernah berpikir, Ibu ya, terakhir, jangan kita pernah berpikir bahwa kesusahan yang Allah berikan kepada kita ini misalnya, kesulitan, kesedihan apapun itu sebagai bentuk bahwa Allah ini zalim karena kita. Jangan pernah berpikir demikian. Kenapa, Bu? Karena di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Lau basatar rizqa li ibadihi." Kalau sekiranya Allah meluaskan rezeki hamba-hambanya, la baghaw fil ardh. Maka apa? Maka hamba-hambanya itu akan melampaui batas dunia. Walakinna yunazzil, akan tetapi Allah menurunkan rezeki tadi biqadarin mayyasa, sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Kenapa sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki? Innahu, karena sesungguhnya Allah biibadihi, terhadap hamba-hambanya itu khabirun, mengetahui keadaannya, basirun, dan melihat. Artinya apa, Bu? Kalau Allah misalnya ngasih kita kesedihan, Allah ngasih kita kesusahan, bukan berarti apa Allah nggak peduli. Justru karena Allah peduli, justru karena Allah khabir, karena Allah tahu kondisi, maka Allah beri apa? Beri rezeki sesuai dengan ukuran yang pas buat dia, yang pantas buat dia. Karena bisa jadi kalau misalnya kita dikasih kaya, kita lupa sama Allah. Karena bisa jadi kalau kita dikasih senang, boro-boro mau ngaji, boro-boro mau mendengarkan petunjuk Allah. Maka Allah yang rezeki kita terima, itu sejatinya apa? Itu rezeki udah takaran Allah, takaran yang pas dari Allah. Karena yang tahu kondisi kita, keadaan kita ya Allah. Dan gitu. Itu kenapa ya udah, gak usah kita misalnya apa sama Allah kecewa atas keputusan Allah. Jangan, karena Allah khabirun basir, Allah tahu keadaan kamu, Allah melihat keadaan kamu. Sedangkan apa? Ketika Allah menurunkan rezeki, yunajil biqadarin mayyasa, menurunkan rezeki itu sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Gitu, Bu. Nah, mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Amin kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa ayat kajian